Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, ketemu lagi dengan pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pendidikan agama Islam pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah memberikan kemudahan kita untuk memahami materi pelajaran dan menjadikan pelajaran ini sebagai ilmu yang bermanfaat untuk masa depan kita. Kita baca Al-Fatihah bersama. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Oke. Berikutnya adalah saya ingin absen dulu. Ketua kelas Mas Subhan, lengkap ini pasukannya? Lengkap, Ustaz. Bukan kemarin kita sudah menjelaskan tentang sholat jamak dan sholat qashar. Di mana sholat jamak dan sholat qashar ini adalah kemudahan keringanan yang diberikan oleh Allah ketika kita punya kewajiban yang harus kita tunaikan, yaitu sholat fardu. Ketika kita dalam perjalanan, naik pesawat terbang, ini Mas Subhan ini jalan-jalan, bukan jalan-jalan ya, umroh ya bersama dengan keluarga. Mas Fuad kemarin mudik, ya diceritakan kemarin mudik ke mana itu kemarin ya, itu harus ke rest area dulu untuk melaksanakan sholat, sholat jamak dan sholat qashar. Sholat jamak, cek dulu Mbak Lili, sholat jamak itu digabung apa diringkas? Digabung, Ustadz. Digabung ya, kalau sendirian juga soalnya mending digabungkan saja ya. Jadi digabung dari sholat duhur, digabung dengan sholat asar dilaksanakan pada waktu duhur. Nah, itu namanya sholat jamak takdim. Kalau sholat duhur sama sholat asar terus dilakukan pada waktu sholat asar, maka itu namanya jamak takhir. Ustaz. Biasa murid-muridnya Pak Dayu ini. Keren. Hari ini kita akan mempelajari tentang praktek sholat jamak takdim dan jamak takhir. Nah, supaya pemahaman kita benar-benar kita bisa memahaminya dan kita bisa mempraktekannya. Jadi suatu saat ketika kita mengalami perjalanan yang cukup jauh gitu kan ya, kita bisa mengaplikasikannya dan kita juga bisa menyampaikan ini, mempraktekkan ini bersama teman-teman kita atau saudara-saudara kita. Itu ya, itu untuk rancangan tujuan pembelajaran pada hari ini. Next, berikutnya saya mulai dengan ini ya, saya tunjukkan terkait dengan ini video pembelajaran terkait dengan praktek sholat dan macam-macam dari sholat jamak, yaitu jamak takdim dan jamak takhir. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh tata cara praktek sholat jamak takdim. Sholat jamak takdim yang akan kita praktekkan adalah sholat zuhur plus sholat asar. Sholat zuhur dan sholat asar ini dilakukan secara jamak takdim, maka tata caranya adalah sholat zuhur terlebih dahulu sebanyak 4 rakaat, dilanjutkan iqomah, lalu dilanjutkan dengan sholat asar. Dua-duanya diniatkan sholat jamak takdim. Berikut ini adalah contoh prakteknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya shalah, hayya shalah, wa taqamatis shalah, wa taqamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Sholli fardhu ya fara'in majmu'an fi asmi jami'an tarbihin imaman bila ta'ala Allahu Akbar.
Itu sholat duhurnya, terus kemudian selesai salam. Allahu Akbar, la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya sholat, hayya falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Dilanjutkan untuk sholat yang kedua. Sholat juga 4 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu tadi tata cara praktek sholat jamak takdim, sholat zuhur plus sholat asar. Nah, terkait dengan sholat jamak takhir, tata caranya sama dengan sholat jamak takdim tadi, hanya saja dilakukan pada waktu sholat yang kedua. Caranya adalah diawali dengan iqamah, terus kemudian sholat jamak akhirnya diawali dengan sholat asar 4 rakaat dan diniati sholat jamak takhir dengan zuhur. Lalu setelah salam di sholat pertama, setelah salam berdiri lagi untuk qomat dulu, terus kemudian sholat yang kedua. Tata caranya sama dengan sholat sebelumnya, sholat biasanya. Jadi sholat jamak takhir 4 rakaat, sholat asarnya dilanjut dengan sholat zuhurnya juga 4 rakaat. Jadi seperti itu ya, masnya mbaknya terkait dengan tata cara praktek sholat jamak takdim dan juga jamak takhir. Nah, sebelum itu ini ada pertanyaan dulu apa enggak ini? Kalau enggak ya berarti saya yang bertanya. Nah, gitu. Oke, saya dulu yang bertanya ini. Sudah senyum ini Ustaz. pertanyaan. Bertanya. Jamak. Oke, kita mulai dari Mbak Nurul dulu. Mbak Nurul, sholat jamak takdim duhur sama asar dilakukan pada waktu sholat duhur apa sholat asar? Sholat duhur, Ustaz. Luar biasa. Lanjut ke Mbak Lili. Kalau sholat jamak takdim duhur sama sholat asar, duhurnya berapa rakaat? 4 rakaat, Ustaz. Luar biasa. Lanjut ke Mas Fuad. Sholat asarnya berapa rakaat? Jamak takdimnya. Oh iya, sama 4 rakaat juga. Wah, ini sehati nih sepertinya ini ya. Tidak gitu, karena memang sholat jamak takdim itu sholat yang pertama 4 rakaat, sholat yang kedua juga 4 rakaat. Ya, ada di coding. Baru kalau misalnya diringkas itu bisa, tetapi menggunakan sholat qasar. Oke, lanjut ke berikutnya. Saya akan membagikan ini ya, praktek. Kita langsung praktek saja. Kita bagi kelompok kita menjadi 2 kelompok ya, kelompok putra sama kelompok putri. Lah ini kita nanti tanding ini ya, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Mas Subhan sama Mas Fuad, terus kemudian Mbak Lidi sama Mbak Nurul. Lah siapa yang praktek duluan? Kita cek lagi. Yang bisa jawab pertanyaan saya itu nanti akan praktek. Oh enggak, yang bisa jawab pertanyaan saya, maka dia yang memutuskan apakah dia praktek dulu ataukah memberikan kesempatan kepada tim yang lain untuk praktek. Siap ya ini ya? Siap, Ustaz. Siap, harus siap. Wah, ini untuk masa depan ini. Oke. Pertanyaannya adalah sholat jamak takhir. Sholat jamak takhir. Maghrib sama Isya dilakukan pada waktu sholat Isya. Oke.
Oke, tadi tadi instruksinya jawab ya, bukan angkat tangan ya. Oke, berarti yang menang ini, yang menentukan adalah perempuan. Keren aja dari Dispes ini. Oke, Mbak Lili praktek dulu atau memberikan kesempatan kepada yang laki-laki untuk praktek dulu? Yang laki-laki dulu aja Ustadz. Oke, yang laki-laki. Berarti yang laki-laki tak kasih pilihan. Mau praktek sholat jamak takdim atau jamak takhir? Untuk yang Takdim, laki-laki. Ustaz. Jamak takdim. Oke, jamak takdim. Maka secara otomatis yang perempuan jamak takhir ya. Oke. Sudah siap? Sudah bisa ditentukan siapa yang jadi imam ini? Yang menjawab tadi yang jadi imam Ustaz. Oke, yang angkat tangan juga karena yang praktek. Oh iya, yang jawab Mas Fuad ya. Luar biasa ini. Oke, Mas Fuad. Mau nggak mau ini pasukannya minta jenengan yang jadi imam ini ya. Siap, Ustaz. Oke, kita praktekkan. Yang membedakan antara sholat wajib, sholat jamak dengan sholat wajib yang biasa, itu yang paling nampak pembedanya adalah di niat. Nah, ini silakan dibaca niat jamak takdimnya. Ini jamak takdim, Ustaz. Oh, tadi jamak takdim apa jamak takhir tadi yang laki-laki tadi? Takdim. Jamak takdim. Oke. Silakan dibacakan niat sholat jamak takdim. Dikoreksi, Ustaz ya kalau salah. Yap. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atim majmu'an bil asri jam'a taqdimin ma'muman lillahi ta'ala. Nah, kalau imam berarti harus membaca imaman. Oh iya, Ustaz, lupa, Ustaz. Oh iya, enggak apa-apa. Manusia itu memang tempatnya salah dan lupa ya. Apa-apa. Kalau Ya, Ustaz. Terima kasih, kalau benar Ustaz. terus itu namanya malaikat ya. Oke, next. Luar biasa. Ini ya. Yang laki-laki sudah menunjukkan ini kejantanannya. Waduh, maksudnya eksistensinya lah. Kita tunggu yang bagian perempuan ini. Jangan mau kalah sama laki-laki. Perempuan juga bisa menjadi seorang pemimpin, imam bagi kaumnya. Nah, silakan. Ini Mbak Lili atau Mbak Nurul tadi yang mau jadi imam. Ustaz, izin sebentar ngambil cas-casan, baterainya lemah. Oh iya, silahkan. Oke. Monggo, mau Mbak Lili atau Mbak Nurul ini sebagai partisipan atau sebagai imam? Mbak Lili Ustadz. Oke, Mbak Lili. Silakan Mbak Lili. Pokoknya hari ini muridnya Pak Dayu ini luar biasa. Wah, ini keren. Luar biasa. Iya. Dikoreksi ya Ustadz kalau ada salah. Oh iya. Apa ini sholat jamak Oh, takhir nih? jamak takhir. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardul ashri arba'a raka'atim majmu'an bid-duhri jam'at takhiri imaman lillahi ta'ala. Oke, 100 buat Mbak Lili ini ya. Kalau ini antara imam kita berjamaah ya, sholat jamaah begitu. Kalau misalnya sholatnya sendiri, ya berarti imaman atau makmumannya tadi tinggal dieliminasi dini ya, dihilangkan. Oke, next berikutnya luar biasa murid-muridnya Pak Dayu ini sudah mampu untuk mempraktekkan sholat jamak takdim dan jamak takhir. Kemudian Pak Dayu juga sudah siapkan tugas buat kalian di rumah. Di sekolah tempatnya belajar, di rumah waktunya ngerjakan tugas. Nah, ini tidak ada waktu untuk belajar. Tidak ada waktu untuk sekedar bermain-main ya. Bermainnya seorang pelajar itu adalah belajar. Nah, gitu. Karena apa yang kita lakukan sekarang itu menentukan masa depan kita. Luar biasa ini. Saya sudah share ke kalian ada LKPD di sana. Itu nanti kalian bisa kerjakan secara berkelompok di rumah gitu ya. Di situ ada semacam soal
yang ini soal cerita gitu kan ya, soal cerita di mana dia mau operasi gitu kan ya, ada seseorang yang mau operasi terus kemudian dia ini ingin tetap menjalankan sholat. Nah, bagaimana tata caranya? Nanti kalian bisa kerjakan di rumah secara berkelompok. Nah, kelompoknya di mana? Kelompoknya yang sama seperti tadi ya, yang laki-laki sama laki-laki, yang perempuan sama perempuan. Dikerjakan ya di rumah ya, dikerjakan dengan baik ya, dan dikumpulkan pada pekan depan. Jelas ya tugasnya ya? Jelas Ustadz. Nah, oke. Kalau ada pertanyaan lagi, silakan sebelum kita selesaikan pelajaran pada siang hari ini. Jelas semuanya? Jelas Ustadz. Sampun. Oke, kalau sudah jelas, minggu depan kita ketemu lagi di pelajaran PAI minggu depan, dikumpulkan LKPD-nya, lembar kerja tugasnya, terus kemudian kita koreksi bersama, kita bahas bersama, dan kemudian materi berikutnya yang perlu kalian pelajari juga adalah tata cara dan praktek sholat jamak qashar. Nah, kalau ini yang paling seru ini, karena kita bisa diperbolehkan sama Allah untuk meringkas sholat, di mana sholat yang 4 rakaat bisa kita ringkas menjadi 2 rakaat dengan tata cara yang sama. Yang membedakan apakah itu sholatnya tadi itu kita sesuai dengan syarat-syaratnya atau enggak. Kalau syaratnya sudah terpenuhi, maka kita bisa melaksanakan sholat qashar dengan cara diringkas. Baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Sebuah kalimat, intinya gini, apa yang kita lakukan sekarang itu akan menentukan di masa depan kita. Kenapa? Karena gini, man arada dunya fa'alai bil ilmi, man arada akhirah fa'alai bil ilmi, wa man aradahu ma fa'alai bil ilmi. Artinya, saya singkat, ketika kita menginginkan sukses di dunia, maka tahap pertama yang harus kita lakukan kita harus belajar. Terus kemudian barang siapa menginginkan sukses di akhirat, maka jurusnya satu itu tadi, yaitu belajar. Dan apabila kalian menginginkan dua-duanya, sukses di dunia dan juga sukses di akhirat, maka tentu saja kalian harus belajar. Saya pun juga belajar, terus belajar, hingga kemudian cita-cita kita tercapai suatu hari nanti. Amin ya robbal alamin. Itu. Terus kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.